Hello ESBpreneur, ketemu lagi di podcast Curhat UMKM Kuliner yang dipersembahkan oleh ESB, the all-in-one integrated restaurant technology. And as always, ada Inga Laurinaeka di sini yang siap menemani teman-teman sekalian. Menemaninya dari mana? Dari berbagai cafe, berbagai hangout places, berbagai restoran yang keren-keren, kece-kece, semua ada ide. Mungkin perlu kemana, kita boleh dikasih komennya ya. Kira-kira ESB datang kemana sih? Yang pasti sih setiap episodenya nih kita berkeliling di berbagai belahan Jakarta kalau saat ini ya. Kalau daerah teman-teman mau dikunjungi boleh juga di komen ya. Yang pasti obrolan kita akan santai-santai dengan ESBpreneur lainnya, dengan expert-expert kita, supaya di sini kita bisa sharing knowledge yang pasti akan bikin mungkin kepala kita sedikit ngebul ya, saking banyak informasi. Tapi nggak kalah ngebul adalah dapur kita, alias cuan terus nih teman-teman ya. Mudah-mudahan selama beberapa puluh menit ke depan kita semua bisa tambah cuan lagi usahanya, ataupun juga yang tertarik untuk bikin usaha sendiri. Ini jalannya harus disimak terus sampai selesai. Langsung saja ya, kita luberkan episode kita kali ini bersama Lu Burger yang sudah bergabung dengan kita. Ada Mas Rila. Halo. Selaku owner dari Lu Burger. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Dari tadi kita dibikin kenyang nih karena nyobain variasi burger dari Lu Burger seperti yang ada di meja ini. Kalau sekarang sih untuk ESBpreneur hanya untuk ditatap-tatap saja ya. Dan tentunya di cabang yang Kebayoran Lama ini kita baru kali pertama kesini. Ini cabang yang keberapa kalau boleh tahu? Mungkin kalau yang ini pas yang ke-10 kali ya, kurang lebih ya. Ke-10 dari 15 yang sudah. Dari 15 yang udah. Keren. Ada yang baru pertama kali kesini juga nih. Expert kita, seorang marketing specialist yang pengalamannya ini di berbagai bidang growth dan analytics sudah membantu banyak sekali nih Mas perusahaan besar di Indonesia, terutama juga UMKM. Langsung kita sapa William Jakfar. Hai. Halo. William, gimana first impressionnya main-main ke Lu Burger Kebayoran Lama? Tempatnya asik banget sih, jadi ini buat anak muda cocok banget, minumannya juga enak, jadi kayak pertama kali sih, jadi asik banget. Sesuai gak dengan bayangan kamu begitu ngeliat di Instagram @luburger.id? Ya kebetulan aku suka yang manis-manis sih, jadi cocok sama yang ini nih. Cocok ya, pantesan juga hostnya dikasih Inga Laurinaeka ya. Manis-manis. Nah pas banget nih, soalnya tema kita juga nih kali ini ya teman-teman ESBpreneur mengenai tingkatkan penjualan lewat digital, content is king. Dan quotes ini banyak yang tahu karena memang sosok Bill Gates nih yang menyebut quotes tersebut kayak 20 tahun yang lalu. Tapi untuk saya pribadi, seorang dosen saya di Universitas Negeri, inisialnya U dan I, di situ dosen saya ya teknologi penyiaran bilang, content is king, content gitu. Dan benar ternyata belasan tahun kemudian kita dan aku gitu ya baru menyadari bahwa yang namanya konten memang raja. Ujung-ujungnya semua jadi konten gitu ya. Dan ngomongin soal konten tentunya kita tidak mungkin melepaskan yang namanya platform digital. Satu sosok Lu Burger ini hadir di Instagram. Apakah itu satu-satunya platform digital yang diutilize atau gimana Mas? Enggak, sekarang kita udah selain dari Instagram yang which is juga integrated sama Facebook, kita juga sekarang exist di TikTok gitu. Oh harus ya, TikTok tuh kantor lama tuh jangan-jangan ya. Tapi kalau dilihat nih ya di TikToknya, di Instagram isinya burger semua ya. Nggak, maksudnya banyaknya burger ya. Emang kenapa usahanya Lu Burger ini burger sih Mas Rila kalau boleh tahu? Satu ya, burger tuh satu kategori produk yang mungkin nggak terlalu banyak effort untuk kita kenalin ke masyarakat Indonesia gitu. Dan itu sangat relate atau relevan ke anak-anak muda nih. Which is kalau kita sasar anak muda yang sekarang, eventually mereka juga akan jadi grown up dan ya lebih sustain aja ya sebagai target pasar kita gitu. Mungkin salah satu ideasnya itu sih. Nah benar banget, karena kalau kita ngomongin soal burger ya, aku tuh punya banyak sekali fond memories gitu dari dulu waktu masih kecil gitu kan. Gampang gitu kalau milih makan burger, kayak momen yang ditunggu, momen yang istimewa banget gitu kan. Berarti dengan kata lain aku kecil kan udah lama ya. Sekarang udah dewasa punya anak kecil gitu kan. Jadi ada pemain-pemain yang sudah established, sudah lama. Jadi ketika Lu Burger masuk nih, anak baru nih kan, butuh menancapkan gigi, ngasih strategi pemasaran yang sesuai. Waktu itu apa yang dilakukan? Kita cari
dari kategori burger itu apa yang jadi satu unik kategori. Jadi di burger sendiri juga ada berbagai macam kategori lah. Nah yang ini kita adopsi kategorinya namanya smash burger. Which is dengan smash burger itu kita bisa ngedeliver cita rasa American cheeseburger yang mirip dengan otentik aslinya. Tapi dengan pricing point yang bisa serving yang cocok buat masyarakat Indonesia. Karena secara ingredient juga pas, rasanya juga pas, dan kadang-kadang kan untuk achieve rasa yang wah banget, ingredientsnya juga nggak bisa bohong kan. Nah which is harganya nanti agak mahal. Dari situ agak segmented. Nah kalau kita bisa serving cukup wide segment jadinya dengan pricing point kita saat ini. Benar, karena kalau dibilang terjangkau ya memang terjangkau. Dari mungkin anaknya yang suka, ibu-ibunya jadi bisa ikutan coba, ikutan suka, cari aman, jadinya beli ulang terus nih belanja Lu Burger gitu ya. Itu dia, benar banget sih. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal era sekarang, menancapkan gigi, digital content marketing itu sesuatu yang sudah menjadi awam ataupun juga udah harus jadi strategi awal gitu ya. Dalam konteks pemasaran dengan social media yang tadi dipunya, Facebook, Instagram, kemudian TikTok, pengaruhnya ke penjualan tuh ada nggak sih sebenarnya Mas Rila? Oh banget ya. Jadi emang sekarang sih udah jadi salah satu media utama dalam mengkomunikasikan brand ya. Itu udah pasti lewat digital marketing gitu. Jadi kalau dibilang ada ngaruhnya banget, dan itu udah bisa dibilang ATL dan BTL tuh cuman certain industry juga yang menggunakan itu. Tapi sekarang semua udah beralih ke digital marketing karena secara cost juga lebih efisien, efektif, dan juga lebih terukur hasilnya gitu. Mungkin sih gitu ya. Ngomongin soal digital marketing berarti kan terkait juga ujung-ujungnya adalah konten visualnya dulu. Pilih nggak nih, tertarik nggak nih untuk kita visit dan juga cari tahu lebih jauh mengenai menu maupun lokasinya gitu ya. Langsung kita tanyain William aja kalau kayak gitu. Dengan aspek visual marketing, boleh dijelasin nggak ke ISBpreneur nih sebenarnya itu apa dan bagaimana? Silakan. Jadi visual marketing tuh anggapannya kalau misalnya kita ngomong makanan, kita tuh nggak bisa bilang, terutama kalau di digital, makanan ini enak. Karena enak tuh bisa dirasain once dia udah coba, udah beli. Jadi enaknya tuh harus ditunjukin dengan bentuk digital yang paling kelihatan visual. Jadi kalau kita cuma tulis makanan ini enak, paling enak se-Jakarta misalnya, orang tuh gak bakal percaya. Tapi kalau misalnya visualnya kelihatan, shootnya, atau misalnya zaman sekarang tuh yang lagi ngetren kan short form video singkat, itu kelihatan oh ini cara makannya segala macam, itu tuh bikin orang mau coba. Jadi kita grab attention orang buat klik dulu, itu visual marketing. Yang penting dia tertarik, kita grab attentionnya, terus dia nanti bakal ngelakuin apa yang kita minta di caption atau apapun lah. Dan kalau ngomongin soal grab attention lewat visual, ini kan seperti Lu Burger punya nih yang di hadapan kita warna-warni ya bannya, dan Luber seperti namanya, bikin kalau misalnya ada konten video, itu appealing banget gitu kan. Konten foto pun juga dengan warna-warna yang vivid, itu kan bikin menarik. Itu mungkin adalah aspek yang juga gak kalah penting untuk diperhatikan ya. Tapi kalau yang super penting untuk diperhatikan nih oleh business owner juga atau marketer supaya bisa meningkatkan penjualan, ujung-ujungnya kan ketika kita bisnis kan tentu untuk sales gitu ya. Seperti apa sih konten-konten yang impactful nih untuk kita nih ISBpreneur? Terutama untuk penjualan ya. Jadi dulu aku sempat kerja di TikTok. Di TikTok tuh ada satu kategori khusus namanya food talk. Food talk itu tuh semua konten yang berkaitan dengan makanan. Konten-konten yang menarik tuh biasanya yang ngebawa orang journey, dia datang ke sebuah tempat terus dia cobain makannya. Jadi udah ada certain kategori yang bisa ngedrive. Jadi kalau misalnya ngomongin konten efektif, I would say ada dua komponen yang dilihat. Jadi tipe kontennya sama cara distribusinya. Dari tipe kontennya kita perlu tahu nih, misalnya kayak tadi Mas Hilal bilang burger ini nggak boleh dikenalin. Tapi kita mungkin perlu kenalin uniqueness burgernya seperti apa. Itu bisa dimasukin dalam konten. Jadi salah satu tipe konten dari sisi kontennya. Tapi kalau dari sisi distribusi, kita harus lihat mana yang lagi ngetrend. Kayak sekarang, let's say misalnya Instagram dengan post biasa doang itu udah turun banget lah dari sisi orang yang ngelihat. Karena algoritmanya Instagram lagi push banget buat video. Jadi kita harus ngikutin itu distribusi video
tipe-tipe videonya. Sekarang video-video yang lagi ngetren tuh ala-ala editnya ala-ala TikTok. Jadi yang cuma 30-60 detik, semua shotnya cepet, ada voice overnya. Nah itu kita harus ngikutin. Jadi kita harus gabungkan antara kontennya sama kita mau distribusinya gimana. Gitu sih. Dan itu pun berlaku di semua platform berarti ya. Platform. Video konten yang singkat 30-60 detik sudah menggambarkan experience-nya seperti apa, secara visual appealing-nya seperti apa. Jadi apakah dengan kata lain untuk konten foto di post gitu ya, di feed gitu, apakah masih efektif atau enggak? Kalau kita masih ngandelin algoritma dari sosmed, jadi kita harus ngerti juga sosmed itu punya algoritmanya. Mereka tuh sekarang lagi favor buat push ke hampir semua sih, kayak YouTube, TikTok, mungkin yang beda dikit Twitter karena basisnya teks, tapi Instagram, Facebook pun pushnya ke video. Jadi terutama sebagai pebisnis, kita harus ngerti trennya arahnya kemana nih. Oke. Foto mungkin masih penting, tapi porsi paling gedenya sekarang adanya di video. Challenge paling besar sekarang buat pebisnis ASBpreneur itu bikin kuantitas video yang banyak. Kuantitas video yang karena banyak. kita nggak tahu mana video yang bagus, jadi kita harus tes, eksperimen, formatnya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita ngeliat di TikTok aja video yang tentang foto banyak banget, buat kita outstanding, kita harus tahu target marketnya siapa, apa yang kita jual segala macamnya gitu. Dan terkait dengan konten juga, delivery ini kan gak kalah penting gitu. Karena kalau dulu kita baca caption banget kan, Betul. sebagai ya yang interested gitu. Betul. Kalau sekarang berarti apakah jadi caption-caption itu naik di videonya juga, atau justru masih bisa ya kayak karusel gitu ya, kayak foto tapi text based gitu? Dan apakah kita harus mulai memikirkan cara deliver yang berbeda nih supaya orang makin tahu mengenai brand kita? Kalau dari sisi behavior kita mengkonsumsi konten digital, rasanya masih sama. Jadi kita bisa breakdown dari pertama kali kita ngeliat konten. Jadi kalau di TikTok zaman dulu kita bilangnya first 3 second. Jadi 3 detik pertama itu kontennya engaging gak buat dia nonton sampai selanjutnya. Kalau 3 detik pertama kelamaan, orang pasti langsung swipe. Okay. Kalau udah swipe pasti dia udah kehilangan kesempatan lah buat grab attention-nya. Sama juga sebenarnya kalau di foto maupun di iklan pun juga sama. Jadi 3 detik pertama tuh kita benar-benar, terutama kalau misalnya kita lagi bantu brand, kita benar-benar liatin 3 detik pertama nih message-nya tersampaikan atau enggak, atau ini bikin orang nonton atau enggak. Kemasan awalnya penting, nanti setelahnya tuh kita bisa susun. I see. Take us through Mas Rila, ketika memutuskan Lu Burger akan rilis dengan menu yang seperti ini, apakah ketika memikirkan bahwa kita akan mulai masuk pasar, sudah termasuk strategi digital marketing ini udah goes without saying gitu, udah di awal udah di develop sedemikian rupa, atau bagaimana? Karena kan banyak juga untuk yang ESBpreneur mungkin yang belum berani mencemplungkan diri ke ranah digital gitu, belum berani membuat konten-konten yang di develop sedemikian rupa untuk nge-grab audience, supaya ada pembelajaran juga nih. Take the first step itu adalah bagian paling krusial juga. Silakan Mas. Ya itu masuk ya, departemen yang paling utama saya bilang di marketing, dan toolsnya apa, things to do-nya ya pasti lewat digital marketing. Ini sangat relevan karena justru itu memberikan kesempatan para UKM yang punya budget yang misalnya terbatas gitu. Ini solusinya justru digital marketing. Medianya ada, bisa pakai lewat sosmed. Konten kalau misalnya kita belum bisa produksi dengan misalnya pakai agency lah, anggap gitu. Kita bisa produce sendiri, belajar sendiri dari YouTube atau dari mana, ya kan? Oh, cara bikin yang appealing kayak gimana sih gitu kan? Terus kita iklankan sendiri, bisa semua. Itu which is bisa kita lakukan sendiri. Iya, tertarik banget untuk membahas lebih lanjut soal iklan. Karena kan kita tahu SEO gitu kan, sesuatu yang awam kita dengar kalau kita ngomongin soal digital marketing. Mengiklankan produk kita di social media ataupun platform digital lainnya, apakah masih akan menjadi sesuatu yang impactful, masih menjadi pilihan utama, atau sebenarnya ada alternatif di luar sana sih? William mungkin boleh share? Pada dasarnya tuh jadi kalau dari sisi distribusi, terutama kalau kita main di sosmed, itu distribusi kebagi dua, organik atau yang paid. Organik tuh kita mengandalkan algoritmanya platformnya buat distribusin kontennya. Kalau lagi cocok didistribusin, kalau enggak. Kalau paid itu biasanya solusi yang short term, kalau ada budget luncur, kalau enggak. Lebih bisa ditargetin.
Kalau misalnya di organik itu kan kita cuman lepas aja gitu. Kalau di paid ini biasanya kita bisa ngatur lokasinya mau di mana, interestnya siapa, kayak Mas Rizal bilang tadi, umur segala macam, lebih efisien. Sebenarnya yang bisa dimanfaatkan sama SAP Planner ini adalah satu teknik domain di digital marketing namanya conversion rate optimization, CRO. Jadi sekarang tuh fokusnya banyaknya ke iklannya, kayak distribusi, biasanya dipindahnya ke online delivery. Belum banyak kalau saya ngelihat yang coba eksperimen misalnya gambar di makanannya, gambar A versus gambar B. Karena kalau misalnya traffic yang masuk sama-sama 1.000, tapi orang yang beli lebih banyak, itu kan dia udah double the income kan, dengan change gambarnya. Dan gambar itu sangat powerful. Jadi kalau misalnya di kerjaan saya dulu, kita ada meeting khusus buat diskusiin, ini tuh kita perlu keluarin gambar seperti apa ya, caption seperti apa ya, supaya conversionnya nambah di paling bawahnya. Conversion ini bisa dihitung dengan pembelian lebih banyak, kuantitas pembeli lebih banyak, ataupun average order value lebih tinggi, simply dengan change gambar aja di depan, atau change gambar, misalnya di online delivery, change gambar buat ngeklik tokonya, merchantnya, ataupun menunya. Kan nggak banyak tuh yang merchant-merchant yang optimize sampai sedetail itu. Tapi itu biasanya di-optimize. Kalau di-optimize banget, orang tuh bisa trigger buat nyobain. Gitu. Oke, balik lagi, content is king, visual is everything. Ya. Gitu ya. Jadi make sure itu kita kuat dulu. Terlepas dari development itu, it's another thing ya. Tapi kalau kita ngomongin soal kita memutuskan pingin punya organic audience meskipun gak bisa targeted gitu ya. Apakah itu berarti lebih baik dengan yang paid? Karena kan seolah-olah ada trust yang terbuild juga. Ataukah paid itu sesuatu yang justru juga baik, malah lebih baik daripada yang organik? Sudut pandang Mas William gimana? Eventually harus ada organiknya. Jadi gak bisa ngandelin paid doang. Karena paid doang itu agak risky buat bisnis. Banyak komponennya. Dalam artian, let's say misalnya sekarang di quarter 4 harga per kliknya lagi naik nih. Karena bukan cuma F&B doang yang iklan, semua F&B ikutan iklan, buang budget lah kasarnya. Jadi kalau misalnya kita udah punya loyal audience yang kita kumpulin dengan database, let's say via email atau via SMS, itu tuh bisa lebih kuat. Kita own audience-nya. Gitu. Kalau kita ngandelin paid doang, untuk level tertentu bakal ada masa di mana dia naikin budget tapi salesnya nggak nambah. Itu biasanya audiensnya udah habis. Karena tergantung radius juga kan. Biasanya misalnya lu burger di Kemayoran Lama, itu kan radiusnya ada maksimum orang yang bisa ditarget. Jadi nggak bisa kita naik terus omsetnya ikutan naik. Kita harus coba cara lain, kita harus coba expand sebagainya. Jadi paid itu cuma satu tool doang sih. Oke, berarti itu terkait juga dengan budget nih. Kita udah cater untuk kitchennya, untuk lokasi, untuk human resource-nya. Kemudian juga yang gak kalah penting, kita cater ke audience kita seperti apa. Visual yang menarik juga kan ada orang juga yang ngurusin gitu ya. Banyak juga ternyata yang harus dipikirkan ketika kita bikin bisnis. But it's fun ya, menyenangkan bisnisnya ya, karena bikin orang banyak yang senang. Tapi untuk nge-reach, kalau dulu nih balik ngomong ke digital marketing suka pakai hashtag yang udah kayak gerbong kereta saking banyaknya gitu ya. Masih menggunakan hashtag kah untuk Lu Burger? Masih menggunakan, tapi make it lebih simple aja sih. Kayak dulu banyak banget gitu. Kita minta contekannya deh, kenapa hashtag itu di era sekarang bukan ditinggalkan tapi lebih ke dioptimalisasinya dengan cara yang berbeda. Boleh diceritain gak tuh Mas? Ini hampir terjadi di semua platform sih. Hashtag tuh dulu dipakai buat kita nyari kategori konten tertentu. Misalnya hashtag burger Jakarta. Tapi pada kenyataannya, terutama kalau di Instagram, itu banyak yang kita bilangnya kayak ngebanjiri hashtagnya itu dengan kategori yang gak cocok. Jadinya resultnya gak sesuai. Hashtag masih penting karena kita tetap perlu nyebarin, terutama hashtag buat brand, buat nyari brandnya di mana atau kategori yang gede, yang broad. Tapi yang spesifik banget buat coba sebaran discovery itu jarang dipakai karena behavior orangnya udah berubah. Jadi orang tuh lebih seneng sekarang langsung kalau misalnya di TikTok scroll FYP aja, gak kepikiran tuh buat nyari sesuatu karena udah langsung kelihatan kan. Iya. Kontennya di YouTube juga sama, di Instagram langsung kelihatan, kita nggak ada timelinenya gitu. Gitu sih. Tapi menariknya adalah kadang-kadang tuh aku sampai apakah
FYP ini bisa membaca pikiranku. Karena misalnya lagi pingin makan burger yang enak di Jakarta, yang harganya terjangkau. Terus tiba-tiba muncul gitu ya, Lu Burger tuh ajaib sih kadang-kadang ya. Karena benar-benar FYP tuh serve konten yang mereka rasa atau TikTok rasa tuh kita butuhkan, kita cari gitu ya. Dan itu pun juga gimana sih triknya nih supaya bisa muncul di FYP market-market yang kita biasanya tuju tuh karena gitu. sering makan burger, mungkin sering munculnya burger lagi mungkin bisa jadi. Tahuan deh. Di TikToknya makanan semua tuh hati. Oke, jadi kalau mungkin sedikit share ya yang sudah dilakukan Lu Burger selama 3 tahun ke belakang, strategi digitalnya tuh sudah seperti apa aja, se-advance apa nih sampai sekarang kan platformnya makin banyak nih supaya nge-grab audience sebanyak-banyaknya nih Mas Rila. Basically sih kalau Lu Burger tuh lahirnya bisa dibilang during pandemic gitu, Jadi surprisingly di situ jadi rezeki buat kita sendiri karena melakukan digital marketing itu lebih simpel dan mudah gitu. Pertama, because everyone on their phone gitu ya. Everyone on their phone, terus juga nggak moving. Iya. Jadi nembakin tanda kutip ya, nembakin iklan itu lebih mudah, lebih efektif. Nah, tinggal apa yang benar-benar grab attentionnya mereka. Jadi kita harus ngebuat sesuatu yang intrik mereka. Intrik banyak cara, dari visualnya, visual produk ya, ataupun dari pricing. Misalnya pricing coret gitu, harga gratis. Misalnya gitu. Mama kayak saya langsung muncul kan? Nih. Langsung ngeklik atau segala macam. Intinya harus ada kayak semacam clickbaitnya, baik itu dari pricing ataupun visual yang tadi sebelah di William menjelasin. Tapi di 2022 ini pasca pandemik jadi endemi ya, gameplaynya udah berubah. Jadi tadi banyak yang William sebenarnya mention, which is emang sangat-sangat relevan. Udah nggak simpel lagi, dan mungkin ya. Google atau optimize through Google, terus juga online delivery nih, yang which is kita build up ourselves melalui aplikasi kah atau lewat web base kah gitu. Ini harus kita coba sebenarnya. Gitu. Jadi convert to salesnya, apa ya? Ya ibaratnya etalase toko kita secara digital gitu. Bukan hanya showcase. Kalau kayak TikTok atau Instagram, terutama Instagram, itu kan etalase ya, kayak window-nya gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini kita harus nge-build bener-bener toko online kita gitu. Nah, banyak tuh yang harapannya SBpreneur seperti itu, William, sama persis gitu. Jadi kira-kira supaya make sure dari set of strategies ini bisa berhasil, bisa sukses, apa aja yang harus diperhatikan sebenarnya, William? Oke. Kalau di dalam fase biasanya kita bantu brand, itu tuh kita selalu ada fase pertama namanya brand audit sama competitor audit. Jadi kita bakal ngecek sebenarnya, misalnya tadi kita mau bikin platform sendiri, kita bakal assess dulu nih, brandnya ini udah punya audience belum, database konsumennya udah kuat belum, kita punya sedalam apa database-nya. Terus kita cek sosial media presence-nya udah kuat belum, engagement-nya itu di atas rata-rata industri nggak sih atau masih di bawah. Itu satu. Terus misalnya kita bisa cek review ya segala macam. Terus kita lihat juga kompetitornya. Jadi baseline-nya itu gimana sih? Baseline buat let's say kompetisi burger di Jakarta, apakah sama dengan kompetisi burger di Bandung? Itu bakal kita coba cek juga biasanya. Jadi mulai dari sana tuh kita bisa nentuin sebenarnya strategi yang kita mau masukin tuh ke arah mana. Apakah misalnya kita nyamain dulu ke semuanya, disamain dulu, baru kita bedain dikit, atau dari awal kita kayak oke, kita mau ke channel yang jarang orang pakai tapi booming ke depan gitu. Kayak mungkin pas saya join di TikTok tahun 2021 tuh banyak bisnis yang bet gede-gedean ke TikTok, di mana bisnis lain F&B itu belum ke sana, dan mereka dapat hasilnya sekarang. Karena mereka berani bet dan mereka juga ngeliat pasarnya beda. Jadi mungkin kalau sekarang kondisinya udah beda, cuman bisnis harus coba lihat dulu sih konstelasi pasarnya sekarang seperti apa. Gitu. Jadi dari sana bisa ngambil keputusan yang mungkin lebih bijak. Ini berarti jadi contekan nih, apalagi keren, ini saatnya mau memperkenalkan menu baru ya kan? Iya. Kira-kira dari tadi tuh inspirasinya kira-kira udah ada manuver-manuver kecil nggak nih yang akan dilakukan? Menu baru apa sih? Kasih tahu dong ke SBpreneur dong. Ya ini kita nih sekarang baru rilis aja di November ini, Uncommon Burger.
Uncommon Burger, kenapa tidak biasa? Karena warna-warni. It's fun, it's uncommon gitu. Dan ini kita juga collab sebenarnya sama media platform namanya Outcult gitu. Jadi dia tuh media platform yang punya spirit uncommon. Jadi mereka suka sesuatu yang uncommon gitu loh. Nah di situ kita ngelihat punya kecocokan dan akhirnya kita nge-build ini produk Uncommon Burger. Ada 4 flavor yang mana nanti coba aja lah ya. Kita udah rilis juga banyak kok, dan kita ada paket-paketnya juga. Ada yang a la carte, ada yang paket untuk 2 burger, bahkan sampai 4 burger gitu. Itu kenapa warna-warni? Apakah ingredientsnya berbeda? Iya, ingredientsnya berbeda dan ini lebih ekspresif maksudnya. Jadi kayak melalui warna itu kadang-kadang tuh kita bisa mengekspresikan diri kita gitu kan. Oh gue suka yang warna hijau gitu, gue suka yang warna merah gitu kan. Nah which is ini produk yang kita harapkan bisa tap in ke teman-teman millennials, zillennials nih yang mereka nih sukanya yang visually unik-unik pleasing juga, gitu juga kan, iya. buat jadi konten ya kan. Betul. Ujung-ujungnya warna-warni bikin jadi konten is king. Yang gak kalah FYP. Iya biar muncul FYP. Tadi kan contekannya udah banyak juga kan. Supaya muncul juga di FYP. Somehow yang suka muncul di aku tuh adalah experience ketika ke restoran, betapa nyamannya tempat ini. Gak cuma makanannya ya, kalau itu udah pasti naik gitu kan ya. Tapi juga kemudahan-kemudahan ketika ditawarkan. Mungkin masih banyak yang gak terlalu nyaman ke tempat rame, jadi maunya tuh tetap jaga jarak, apa-apa semuanya serba dari handphone gitu ya. Apakah di sini juga menawarkan, di Lu Burger menawarkan kenyamanan transaksi yang sedemikian mudahnya? Oh iya tentu dong. Oh kenapa bisa begitu? Ini semua datang nih. Banyak bantuan yang sangat impactful dari ISB gitu. Okay. Jadi bisa dibilang ISB ini all round features untuk dagang nih yang benar-benar di provide ya, baik dari offline sampai online. Nah which is sekarang kita juga pakai salah satu servisnya ISB yang ISB Order itu, which is sama aja kayak kita punya toko online kita sendiri. Gitu. Itu experience-nya benar-benar kayak kita menggunakan aplikasi dan integrated dari tampilan user interface-nya, familiar kok kayak aplikasi pada umumnya gitu. Terus add to cart, udah gitu pembayarannya juga integrated, nggak harus lompat-lompat gitu, jadi integrated dan sampai logistiknya, pengirimannya juga. Oh gitu. Iya, karena beberapa episode ke belakang tuh cerita tuh betapa ISB tuh memudahkan untuk tracking stoknya, kemudian juga bisa optimalisasi strategi yang lain-lain. Justru bisa mikirin, oh ternyata aku bisa save sekian, bisa buat naikin ke digital marketingnya juga ya. Betul, itu yang dilakukan juga di Lu Burger. Ih seru, banyak contekannya dan sangat membantu. Ada yang mau ditambahin gak? Mumpung aku yakin ada lah beberapa teman-teman ISB yang lagi nonton nih Mas. Menurutku coba deh. Kalau menurutku ini it's gonna be future. Apalagi nanti dibantu dengan digital marketing optimization gitu. Yang banyak tadi udah dijelasin sama William gitu. It's how to optimize toko online kita pada akhirnya. Jadi supaya gimana nih masyarakat pada akhirnya terpapar dengan toko kita gitu kan, dan dengan adanya misalnya kayak ISB Order ini bisa langsung convert to sales, langsung klik, bagus banget ya. Di situ kita provide link, which is bisa di provide link dari ISB Order dengan nama toko kita sendiri. Jadi kalau di Lu Burger itu namanya order.luburger.id. Padahal backendnya ISB gitu, backendnya ISB, tapi kan lebih gampang kan. Order.luburger.id. Nah itu bisa mau kita optimize lewat iklan, sosmed, banyak bisa kita lakukan. Yang penting itu toko online kita sendiri. Dan yang paling penting ya ini nggak ada commission yang agak tinggi gitu ya. Gitu. Which is kan affecting to price-nya. Jadi
kalau beli lewat online delivery atau kalau kita order.luberger.id itu pricingnya sama kalau kita datang ke outlet gitu. Nah itu penting banget lah pasti sebagai pemilik bisnis, sebagai yang mengeluarkan uang untuk sustain bisnisnya juga gitu, untuk belanjanya juga gitu ya. Mbak, aku mau nambahin, ini ada juga loyalty member. Oh oke. Ini yang bisa dicek deh, ada nggak sih sebenarnya satu platform yang bisa providing loyalty member. Oh wow. Sebenarnya bisa dibilang saya sih nggak nemu ya, baru nemunya ESB gitu. Jadi ini integrated gitu. Setiap beli di kita nanti adding ke membernya, dan itu semua dilakukan di online platform itu tadi, di order.luberger.id gitu. Semua itu bisa dilakukan di situ. Ini mana linknya itu namanya mudah, yang dibikin sedemikian rupa untuk kitanya membantu juga tentunya untuk memarketingkan secara digital, nge-reach audience dengan lebih mudah lagi. Apalagi kan kalau udah ngomongin online berarti it's non-conventional ya. Zaman sekarang masih pakai yang konvensional, hitung-hitung kertas di mana-mana gitu ya kan. Semuanya serba digital. Ada komentar nggak nih so far nih, tidak hanya dari yang sudah di-share secara bisnis tapi juga yang membantu secara bisnis lewat ESB nih, William? Menurutku keren banget sih, karena terutama kalau F&B itu salah satu challenge-nya adalah gimana caranya tahu kalau kita melakukan marketing ada impact-nya, karena semua sales-nya harus direkap dulu dan akhir bulan baru ketahuan. Jadi kadang-kadang delay-nya kelamaan. Kalau dengan adanya ESB, datanya lebih banyak, jadi lebih cepat nih, terutama ownernya ngambil keputusan. Oh ini bagus, ini jelek. Oh hari ini bagus, oh hari ini jelek. Itu powerful banget sih. Apalagi kan yang namanya tren itu perubahannya benar-benar cepat. Jadi tindak langsung kita sebagai owner, ESB-preneur itu butuh yang namanya sensitivitas waktunya tuh agak lebih diasah gitu ya. Setelah kita mengetahui gitu, udah tahu target audience kita seperti apa, strategi kita nanti akan menggunakan seperti apa saja gitu kanal digitalnya, plus juga video-video yang eye-catching seperti apa, riding the trend juga, supaya bikin semua kenyamanan yang terasa dari audiensnya nih. Maksudnya pembelinya ke restoran mencoba makanannya, jadi shareable content, nge-reach audience lagi yang lebih luas, itu kan bikin sebuah usaha yang holistik. Jadi itu jelas gitu loh. Maksudnya senjatanya gitu, pelurunya mau pakai apa aja tuh jadi lebih jelas, strategi yang sangat baik. Mudah-mudahan nge-reach audience yang sesuai dan bisa kalau dibilang ya viral gitu kan. Ya kan, supaya jadi omongan juga. Begitu ngomongin Smash Burger, ingatnya lu burger, sumpah sampai tumpah ya kan. Itu tuh, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat nih dari bincang-bincang kita. Seru banget, banyak banget. Mungkin nanti teman-teman yang mau melanjutkan obrolannya, diskusi aja di Instagram kita @esb.id, ataupun juga di komen di sini kira-kira mau topik-topik pembahasan apa, boleh. Sebelum kita pisah-pisah sama teman-teman ESB-preneur lainnya, mungkin ada yang mau disampaikan ini biar makin semangat berkonten digital. Silakan, boleh Mas Ridal dulu. Pakai ini ESB kalau saya bilang. Iya, karena kebantu banget ternyata ya. Iya. Dari awal ESB, Luberger udah join loh. Oh iya. Dan memang kayak relate banget, satu frekuensi gitu. Jadi yang saya butuhin kok kayaknya kejawab semua di sini. Mereka ada ESB ordernya yang tadi kayak toko online-nya. Ada ESB loop yang mana loyalty member. Itu penting banget buat strategi marketing kita. Dan yang gak kalah penting ya POS sistemnya ya, POS Postlight-nya ini. Karena yang paling saya rasakan, dan ini tidak didapatkan dari tempat lain, itu sebenarnya fitur ERP-nya. ERP itu? Jadi electronic road pricing? Beda. Kok ya? Takut didenda. Jadi kayak semua tuh ke-integrate secara enterprise. Semua toko kita ini stoknya keluar, masuk, itu kita bisa monitoring secara terpusat gitu. Jadi ketahuan nih hari ini toko ini laku berapa, dan berarti otomatis stok inventory-nya berkurang berapa gitu. Dan sampai secanggih itu yang order online itu, yang ESB order itu connect sama POS Lite-nya. Jadi misalnya burger ini habis gitu, itu automatically di website-nya out of stock.
Jadi nggak manual. integrated. Kadang-kadang kan harus manual. Burger hijau habis gitu. Jadi adminnya harus masukin dulu. masukin ini atau di buttonnya jadi off gitu atau out of stock gitu. Tapi kalau ini nggak connected, jadi akhirnya nggak ada human error tuh, jadi minimize di situ. Karena I see. dapur sama etalase atau toko di depan nih udah connected nih. Keren, benar-benar Gitu. sesuai namanya ISB, the all-in-one integrated restaurant Yeah. technology. Yes. Semua Yeah. disikat And habis it's sikat tuntas. affordable ya Mbak. Oh oke. Teknologi kayak gini biasanya sih ya belinya satu sistem juga agak mahal. Tapi ini udah online base dan sangat-sangat affordable gitu. Sangat affordable. Aku Gitu. percaya kalau kamu yang ngomong. Jadi teman-teman ISB benar tunggu apa lagi? Langsung cari tahu aja soal ISB. Sebelum kita menyudahi, boleh langsung kita recap gitu ya dari obrolan kita juga, Mas William. So, bottom line is summary-nya nih, biar kita meningkatkan penjualan lewat pemasaran digital, apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus bikin konten yang cocok dan sesuai sama target audiensnya. Mungkin aku kasih tips terakhir ya. Biasanya yang paling sering ditanyain tuh gimana caranya tahu tren, terutama tren yang cocok sama bisnisnya sendiri. Ini tips mungkin orang jarang dengar, cuman caranya sangat sederhana. Jadi aku bocorin. Caranya gampang, bikin akun baru, akun TikTok baru, akun Instagram baru, terus follow pemain-pemain di industri yang mirip. Nanti karena base algoritmanya itu adalah ngasih tahu konten yang kita sukai. Oke. Kalau kita follow, kita dianggap suka kan. Jadi kita bakal dikasih konten-konten yang sesuai sama let's say misalnya kita follow akun-akun burger, kita follow nih semua kompetitor burger di Jakarta. Kita dapat tuh semua konten-konten mereka sebagai audience. Nah, itu kita bisa tahu trennya sekarang di ini, trennya sekarang di ini gitu. Itu cara paling simple buat tahu trennya apa sih sekarang gitu. Jadi tinggal pakai HP sendiri juga bisa. Ih, luar Keren. biasa contekannya. Boleh. Itu baru buat tahu trennya, bikin kontennya. Dari tadi udah dibahas ya. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Thank kedua pembicara kita. Mas Rila, thank you so much. Thank you, Mbak. William, thank you so much. Sehat terus semuanya dan kita temenan kalau gitu langsung ya di sosial medianya ya. Biar terus terjaga. Teman-teman juga terima kasih sudah menyimak dari tadi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode berikutnya. Saya Inga Lorina Eka untuk podcast Curhat UMKM Kuliner. Pamit undur diri. Stay safe everyone. Bye-bye.